Istilah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini tuh kayaknya udah nggak sesuai nih sama zaman yang serba AI kayak sekarang gitu kalau menurut gue. Nah, AI tuh udah jadi game changer banget nih sekarang, karena ya kita udah nggak perlu ribet-ribet kayak dulu lagi. Asalkan kita udah bisa milih tools AI nih yang sesuai dengan kebutuhan dan ngerti gimana cara pakainya. Nah, tapi selayaknya teknologi baru gitu ya, pasti permasalahannya tuh ya ada diadopsi sama diadaptasi. Belum lagi ada persepsi nih kalau AI cuma bakal ngaruh ke pekerja atau buruh kasar doang. Padahal menurut gua ujung-ujungnya pekerja administratif gitu ya, kayak budak korporat juga pasti bakalan kena dampak dari AI. Nah, intinya apapun jenis pekerjaan lo, mending cari yang safety ya, belajar dan adaptasi sama AI sedini mungkin. Proses adaptasi pakai AI emang makan waktu nih. Jadi kalau baru-baru ya wajar kalau lo masih berasa asing dan kagok. Tapi ya menurut gue dibiasain aja, nanti juga pasti kerasa gitu worth it-nya. Nah, karena itu di video kali ini gue mau coba bahas prinsip penggunaan AI yang hopefully bisa ngelurusin mindset lo tentang adaptasi penggunaan AI di kehidupan sehari-hari. Sekalian nih gue mau spill AI tools yang kepake banget buat anak-anak muda kayak kita. So stay tune terus. Intinya prinsip penggunaan AI itu ada 3. Meningkatin efisiensi dan produktivitas, ngasilin output yang berkualitas dan minim kesalahan, serta bisa neken production dan operational cost. Udah itu doang sebenarnya. Nah, prinsip AI itu bisa dimanifestasiin dengan bikin tools AI yang aksesibel nih buat semua orang. Kemudahan integrasi AI sama sistem dan proses operasional yang udah ada, dan praktikalitas penggunaan AI. Nah, kalau lo mau milih-milih tools AI buat dipelajarin atau diimplementasiin di kuliah atau kantor lo, pertimbangin dulu deh 3 hal berikut ini. Kalau salah satu dari 3 hal yang gue sebut ada yang gak terpenuhi, sebenarnya bahaya juga gitu. Nanti tools AI yang lo pakai jadi useless gitu. Misalnya nih ya, aksesnya mudah dan pengoperasian praktis, tapi susah buat diintegrasiin sama sistem yang udah ada. Nah, kalau kayak gini, si AI itu jatuhnya bukan bikin efisien gitu, tapi yang ada malah ngehambat produktivitas. Bener gak sih? Apalagi kalau kehadiran AI bukan jadi pelengkap atau perbaikan buat sistem yang udah ada, tapi malah sebagai pengganti seutuhnya gitu. Red flag banget sih ini kalau menurut gue. Soalnya berarti sistem yang udah ada harus dirombak dan diubah total. Besar risiko bakal nimbulin masalah baru. Oke, karena dari tadi bahasan kita muter di kendala adopsi dan adaptasi AI, kayaknya kurang afdol nih kalau gue nggak kasih beberapa AI tools yang bisa bikin lo terbiasa sama penggunaan AI di keseharian, karena aksesnya dan operasionalnya gampang banget. Tapi hasilnya tuh mantap. Nice. Yang pertama gue mau rekomendasiin yang paling banget terkenal ya, yaitu Chrome extensionnya ChatGPT ya. Namanya ChatGPT Writer. Alasan gue sebenarnya ngerekomendasiin extension ini buat ngebantu lo pada adopsi AI nih. Karena gue tuh yakin sejauh apapun lo dari AI, minimal lo tuh udah pernah denger kan tentang ChatGPT, ya kan? Jadi semoga premisnya tuh bisa lebih gampang ditangkap gitu. Nah, extension ini cocok banget buat lo yang gak suka sabaran sendiri kalau harus bolak-balik kopas output ChatGPT kalau lagi nugas atau bikin email. Nah, extension ini tuh memungkinkan lo buat ngakses ChatGPT directly di webpage manapun. Gue jamin pasti kepake banget nih buat lo yang suka pakai asistensi ChatGPT ya, kalau lagi nugas di Google Docs, lagi caper ke HR di LinkedIn, atau lagi bales email atasan di Google Mail. Next, gue mau absen dulu nih mahasiswa-mahasiswa yang dosennya kalau ngasih materi di YouTube nontonnya pakai 2 kali speed. Banyak kan pasti. Daripada lo nonton materi sambil balapan gitu, mending cari jalan yang lebih smart pakai AI. Coba deh lo pasang YouTube Summary with ChatGPT and Cloud dari glabs.co di browser lo. Nih gue coba tulis di layar ya. Nah, extension ini tuh bisa jadi ngebantu lo ngedapetin transkrip dari video YouTube yang lagi lo tonton. Kalau ada transkrip kan enak gitu. Lo tinggal pilih-pilih mana materi yang paling penting, mana yang sekiranya bisa di skip. Gak cuman bisa ngasih lo transkrip video di YouTube. Extension ini juga kehubung sama ChatGPT. Jadi lo bisa nih minta buat langsung kasih lo rangkuman videonya sekalian. Terakhir ada Merlin GPT namanya. Nah, ini sebenarnya tuh mirip-mirip sama ChatGPT Writer, tapi dia tuh bisa dibilang lebih versatile gitu lah ya, karena bisa digunain bareng sama Google ketika lo lagi browsing. Bahkan kalau lo lagi browsing di komunitas online kayak Kaskus, Reddit, dan Facebook Group,
Lo juga bisa interaksi langsung sama Merlin GPT buat tanya-tanya dan diskusi topik yang lagi dibahas di komunitas itu. Sebenarnya udah kayak macam asisten pribadi sih, serba tau lah si Merlin ini. Kalau dibahas ya, AI extension atau AI tools yang lain tuh bakalan nggak ada habisnya gitu. Sekarang semuanya tuh udah serba diotomasi, nggak terkecuali buat develop website dan manage social media. Lo sebenarnya bisa mulai juga tuh coba pakai tools AI buat nge-build website sendiri. Tapi kalau emang lo pakai media sosial dan website lo buat bisnis, gue saranin please banget jangan serahin ke AI sih. Lo juga harus punya strategi yang pakem dan manusiawi gitu ya buat bikin customer journey dan calon-calon customer lo lebih smooth lagi. Karena kalau pakai AI itu gimana ya? Menurut gue itu terlalu simple gitu, terlalu gampang di customize. Sedangkan customer journey kan ya serumit itu. Semisal lo emang lagi butuh buat nge-build website yang cakep dan ngedukung customer journey misalnya, gue punya rekomendasi yang cocok banget nih buat lo. Namanya NetBoostify. Sebenarnya NetBoostify itu adalah sebuah platform ya. Dia tuh udah berpengalaman banget lebih dari 5 tahun ngehandle pembuatan website yang ditujukan buat bisnis. Jadi lo bisa konsultasiin segala kebutuhan digital yang sekiranya bisa ngedukung bisnis lo langsung ke ahlinya. Kalau mau integrasiin AI di website juga sabi banget. NetBoostify itu siap ngebantu lo nge-setup segala macam AI tools yang tersedia biar website lo makin canggih. Dijamin kredibilitas bisnis lo bakalan naik banget kalau website lo udah dibikin cakep sama NetBoostify ini. Lo bisa langsung kunjungin aja website NetBoostify di netboostify.com ya. Ini gue tulis di layar. Dan klik discuss with us di pojok kanan atas buat dapetin layanan konsultasinya. Nah oke, sekarang gantian dong sharing di kolom komentar AI apa yang sering lo pakai sehari-hari dan tips and tricks yang menurut lo berguna banget buat belajar AI. Anyway, kalau lo suka konten-konten yang ngebahas AI dan teknologi kayak gini, jangan lupa buat ikutan komunitas The Futurist Gen Z ya. Ini gue tampilin di layar. Nanti gue juga bakal drop linknya di kolom komentar. Jangan lupa buat subscribe YouTube, follow Instagram dan TikTok The Futurist Gen Z. Akhir kata gue dari The Futurist Gen Z. Thank you.